Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta curahan rezeki yang senantiasa Allah berikan kepada kita hamba-Nya. Tak lupa salawat dan juga salam kita aturkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk keluarganya dan para sahabatnya yang mulia. Dan tentu kita semuanya berharap bahwa kita meski secara physically atau secara melihat kondisi kehidupan kita saat ini, kita hidup ya tidak satu masa dengan Rasulullah. Ya semoga kelak nanti di akhirat kita bisa berjumpa dengan Rasulullah dan bertetangga dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Rahimakumullah yang telah hadir alhamdulillah di ruang Zoom, yang juga ya kita sapa para pemirsa dakwah Gurindam channel di YouTube dan mana saja berada, ya. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali rangkaian kajian online kita di pekan kedua ini atau di kali kedua dengan suatu bahasan di kitab Fiqhul Islam, ya. Dan kami mengingatkan bagi pemirsa sekalian yang masih belum subscribe channel YouTube Dakwah Gurindam, mohon ya silakan, masih ada waktu sebelum kita mulai masuk kepada materi, dilihat kembali YouTube-nya, ya dicari atau di searching Dakwah Gurindam channel, ya, dan jangan lupa subscribe dan hidupkan notifikasinya untuk bisa mendapatkan pesan-pesan terbaru jika misalnya ada video-video terbaru tidak ketinggalan, ya. Dan terus dukung channel-channel dakwah yang nantinya insya Allah mudah-mudahan bisa semakin membuat dakwah kita semua semakin luas insya Allah. Ya, ini nampaknya dari Pinang, ya, dari Bintan juga ada, ya, atau dari luar Kepri mungkin ada, ya, karena acara kita sudah kita publish yang juga bisa kita tampilkan di YouTube. Kita sapa semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk bisa bersama-sama meniti jalan di atas jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah membersami kita sekarang ini, ya, pemateri yang kita tunggu, Ustaz Dr. Muzahar Zawawi MSI sudah bersama kita. Halo Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Muzahar. Sudah bisa online? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Tadi mohon maaf, saya ke kamar kecil dulu ini. Oh, siap. Ya. Di Tanjung Pinang, Ustaz, ya? Ya, sudah di Tanjung Pinang. Alhamdulillah, insya Allah sinyalnya kuat, ya. Baik Ustaz, kali ini kita akan membawa tema Allah adalah zat yang hakiki. Kalau misal secara sekilas mungkin kayak seolah-olah remeh, ya, padahal ini suatu hal yang prinsip, Ustaz, ya, karena terkait dengan akidah, terkait dengan keyakinan. Dan bahkan kalau misal kita melihat di kitab Fiqhul Islamnya itu, ya, banyak di kalangan orang-orang Barat khususnya yang ternyata menganggap Tuhan itu hanya sebatas
ide atau gagasan begitu ya, bukan satu hal yang betul-betul ada. Nah, maka mudah-mudahan melalui forum atau kajian online ini kita semuanya bisa dapat tercerahkan dan tergambarkan bagaimana kemudian kita betul-betul ya mengimani Allah dan serta wujudnya atau keberadaannya secara hakiki, bukan hanya sebatas pesan-pesan dari orang tua dulu yang kemudian kita copy paste ya, atau kita kemudian ikut-ikutan ya. Maka mudah-mudahan dengan forum ini kita semakin mantap lagi imannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bunga mawar, bunga melati tumbuh berbaris di tepi taman. Nah, ini pantun ya. Bunga mawar, bunga melati tumbuh berbaris di tepi taman. Ya, supaya tidak lama-lama kita menanti, kepada pemateri yaitu Ustaz Muzahar kita persilahkan. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama alaina bi nikmatin iman, Islam wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayah sadaqallah. Saudaraku seiman dan seakidah, alhamdulillah. Ya, mari kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pertemuan kita pada malam hari ini untuk kembali Islaman kita dengan tema yang penting ya. Tema penting karena menyangkut keyakinan dasar, menyangkut akidah ya, menyangkut kepercayaan seseorang. Ya. Jadi apa yang kita bahas malam ini adalah menyangkut masalah akidah. Tema yang diberikan oleh panitia adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai adalah zat yang hakiki. Saya tambahkan ya. Jadi lebih tepat rasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang hakiki keberadaannya. Begitu ya, keberadaannya. Jadi sungguh-sungguh ada. Nah, begitulah. Karena kalau hanya hakiki, nah, ya hakiki apanya? Nah, keberadaannya. Ya ini. Baik, saya mohon berkenan untuk dapat diberi kesempatan untuk share screen ya. Jadi sebetulnya pembahasan kita pada malam hari ini ya, itu apabila kita mengkaji buku-buku yang membahas tentang sejarah umat manusia, sebetulnya adalah tema-tema lama yang dalam bentuk tampilan baru atau istilah-istilah baru. Ya, karena sesungguhnya masalah keimanan ini adalah ya banyak kita temukan dalam kitab-kitab suci ataupun tulisan-tulisan di buku-buku yang lain ya. Kita ambil contoh misalnya dalam Al-Qur'anul Karim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita ya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan ayahnya Azar. Ya, di situ diceritakan ya, disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, dikisahkan kepada kita bahwa bagaimana Ibrahim alaihissalam ya, bapaknya para nabi, itu menyeru kepada ayahnya, wahai ayahku, ya hendaklah engkau tinggalkan kepercayaan nenek moyang dan kau berilah kepada Allah, menyembah Allah zat yang maha esa, yang maha pencipta. Apakah engkau akan menuhankan, apa engkau beribadah dengan Tuhan yang kau buat sendiri, dengan kayu-kayu yang kau pahat, yang ia tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, namun tetap saja kita ketahui dalam Al-Quran Azar sampai wafatnya, ya, sampai wafatnya dia tetap dengan status ketidakimanan yang kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan jahiliyah. Demikian pula dalam kisah yang lebih dekat kepada kita, kisah seputar Ali paman Nabi, ya, Abu Thalib bin Abdul Muthalib, yang bersama Nabi SAW menyaksikan kelurusan baginda Nabi SAW ya dari kecil
ya bersama beliau, ini gelar Al-Amin, tapi tetap saja pada akhir keimanan, pada akhir hayatnya juga tidak beriman. Nah, jadi malam hari ini ya, kita akan membahas judul yang menarik ya, Allah zat yang hakiki keberadaannya. Jadi mari kita lihat bersama ya beberapa poin yang akan kami sampaikan pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dilihat. Bisa tampil ya? Bisa, Ustaz. Bisa Ustaz tampil. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apabila kita mencoba untuk mengelompokkan manusia berdasarkan kepercayaan terhadap adanya Tuhan. Di masa sekarang tentunya ya, dari kisah-kisah tadi. Nah, kita coba refleksikan di masa sekarang ini, kalau kita kelompokkan ya manusia-manusia itu yang ada di dunia sekarang ini, ya, bagaimana ya masuk kelompok mana dia berdasarkan kepercayaannya terhadap ada atau tidak adanya Tuhan. Maka dapat kita kelompokkan, ini pembagian yang saya coba ringkaskan. Yang pertama adalah manusia yang beragama. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya secara daring yang kami kutip dikatakan beragama artinya menganut, memeluk agama. Ini yang pertama. Yang kedua adalah golongan agnostik. Ya, agnostik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga disampaikan. Orang yang berpandangan bahwa kebenaran tertinggi misalnya ada atau tidak adanya Tuhan ya tidak dapat diketahui dan mungkin tidak akan pernah diketahui. Nah, ini kalau kita cermati ya makna dari agnostik ini, orang yang berpandangan bahwa kebenaran tertinggi misalnya Tuhan tidak dapat diketahui dan mungkin tidak akan diketahui. Ini sebetulnya maknanya tersirat. Ya. Ini maknanya tersirat. Tersiratnya apa? Tersiratnya bahwa ya sebetulnya mau bilang Tuhan itu nggak ada. Gitu kan ya, tidak dapat diketahui dan mungkin tidak akan diketahui, artinya yang tidak ada. Nah, ini yang kedua ya, cuma dia bahasanya halus ya, kayak dalam kehidupan sehari-hari lah terjadi perubahan harga ya sebagai kamuflase dari terjadi kenaikan harga gitu ya, ngomongnya halus benar gitu ya. Manis bibirnya tapi isinya racun, kan begitu ya. Mau bilang aja harga BBM naik gitu ya, oh dulu BBM naik bikin buku putih, total dia pula pendukung naiknya BBM, akan begitu. Tapi waduh, nah ya itu contohnya. Yang ketiga adalah ateis. Ini penulisan ateis nggak pakai H ya, orang suka nulisnya pakai ATHEIS. Jadi yang benar menurut Kamus Besar maksudnya nggak pakai H, ya langsung ateis. Apa itu? Orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Nah ini langsung to the point aja, gitu. Barangkali bahasa anak Betawi, gua kagak percaya dah, begitu. Ngomongnya tegas, ya. Jadi sama dengan tadi, terjadi kenaikan harga BBM daripada terjadi penyesuaian harga karena begini begitu. Udah bilang aja naik. Nah ini dia. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya kalau kita mau kelompokkan. Nah, kita berada yang di mana? Nanti akan kita lihat. Silakan kita menentukan sikap. Tapi tentu ya kita akan berada dalam barisan baginda Rasulullah SAW, yaitu memeluk agama Islam. Masuklah kita yang pertama. Ya, ini. Baik, nah kemudian kita lihat datanya, ya. Data agama yang dianut ya oleh penduduk di dunia berdasarkan jumlah pemeluknya. Ah, ini lihat datanya, ya. Ini gambar-gambarnya: Kristiani, Buddhis, Islam, Shinto, Taoisme, Hinduisme, Judaisme, dan Sikhisme. Nah, kita lihat datanya. Ya. Dari detik.com yang kami kutip, ya, penduduk dunia yang terbesar sampai ini masih diduduki oleh
orang-orang yang beragama Kristen. Ini yang agama terbesar pemeluknya ya. Yang pertama Kristen, yaitu 2,4 miliar. Ini terdiri dari orang-orang Katolik, Protestan, Eastern Anglican, Oriental Orthodox. Jadi misalnya Anglikan itu adanya di Great Britain, di Britania Raya. Kemudian Oriental Orthodox misalnya ada di Rusia, ya, atau di Timur Tengah itu ada di misalnya di Syria, ya, penganut Kristen Orthodox. Kemudian yang keduanya, ya, jadi maaf, untuk yang pertama Kristen itu kalaulah dipecah, ya, dipisah antara misalnya Katolik dan Protestan, ya sebetulnya nanti yang akan nomor satu sebetulnya Islam. Kalau mau dipecah, tapi karena digabung, ya, menjadi Katolik, Protestan, Anglikan, Kristen Ortodok, ya, dan menjadi dia nomor satu. Yang kedua Islam 1,8 miliar, Hindu 1,15 miliar, kemudian Buddha 521 juta, agama lainnya yaitu Konfusianisme, ya, Konghucu lah gitu kita nyebutnya. Dia di kita kan Konghucu sudah diakui, ya, dan Taoisme 394 juta. Yang kedua agama Sikh, ya, Sikh cirinya yang pakai sorban itu, jenggot panjang, ya. Nah, itu adanya di India, umumnya di negara bagian Punjab. Itu penganutnya diperkirakan 30 juta. Kemudian agama Yudaisme atau Yahudi, ya, dari seluruh dunia diperkirakan 20 juta. Ya, kemudian yang ke-8 agama tradisi atau asli wilayah tersebut atau disebut agama indigenous. Nah, ini mudah-mudahan dapat memperkaya wawasan kita. Ada istilah agama indigenous, ya, yang dipercaya oleh suatu wilayah. Nah, ini jumlahnya kalau kita lihat. Kita lihat data yang lain sebagai pembanding. Nah, namun ada kelompok yang tadi yang kita sebut, ya, yang kedua ada agnostik, ada yang ateisme. Nah, ya, dari berita1.com dikatakan orang yang tidak beragama adalah kelompok yang terbanyak ketiga. Ya, kalau dari data tadi kan yang ketiga Hindu, ya, 3 Hindu. Nah, yang ketiga ini adalah, ya, mana? Kalau lihat nih sebetulnya tidak beragama antara agnostik dengan karena di China itu kan tidak percaya ada yang Tuhan, dia komunis, ya, ateis. 62% dari kelompok tinggal di Cina. Kemudian di Jepang itu 72 juta orang Jepang, ya, atau 57% tidak beragama. Di urutan ketiga Amerika Serikat sebanyak 51 juta jiwa yang tidak beragama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini misalnya kita lihat campaign, ya, kampanye dari kelompok yang tidak beragama. There is probably no God. Now stop worrying and enjoy your life. Ya, adalah mungkin tidak ada Tuhan. Nah, gitu ya. Sama kan dengan tadi. Sekarang berhenti dari merasa khawatir dan nikmati hidupmu. Ya, jadi nggak usah, intinya apa? Nggak usah pusing mikirin Tuhan. Yang penting lu enak aja gitu. Kira-kira demikianlah bahasa anak mudanya. Ya, kaum muslimin yang muliakan Allah SWT. Nah, oleh karena itu, mari kita kaji. Supaya kita lebih mantap memutuskan yang mana, walaupun kita telah memeluk yang nomor 1 beragama. Tadi disinggung oleh host kita, oleh moderator kita, Ustaz Lukman, bahwa di negara-negara barat, ya, nah ini berkembang ide. Jadi dengan kemajuan ekonomi, kemajuan teknologi sains di negara-negara barat itu menyebabkan mereka kemudian bingung. Harta berlimpah, hidup udah enak, mau apa lagi? What's next? Nah, maka berkembanglah paham yang disebut dengan fikrah uluhiyah. Apa itu fikrah uluhiyah? Menganggap bahwa, ya, Tuhan ada itu hanya ide. Kalau nama ide, gagasan itu tidak ada realitanya, nggak ada wujudnya, gitu. Ya, jadi bagi mereka bagus tuh. Jadi mohon bilang di antara itu harus didukung karena bahwa orang-orang yang, ya, bersifat agnostik, yang ateis tadi, intinya dia nggak mau repot-repot lah. Mengapa? Karena ada tugas tambahan kalau punya agama. Ya, misalnya bagi yang muslim, apalagi disuruh sholatnya sholat subuh. Orang tidur enak-enak kok. Ya, ini harus bangun. Jangan lagi sholat subuh, lebih berat lagi sholat tahajud. Ya, lebih berat lagi. Tapi kalau kita misalnya bagi yang merasa tidak beragama,
yang nggak beragama Islam tuh kan enak, gitu ya, nggak perlu pusing-pusing. Apalagi dalam agama Islam tuh sholat harus khusyuk, sholat harus pakai bahasa Arab, di luar bahasa Arab maka sholatnya nggak sah. Ya, tata caranya harus diikuti. Ya, yang laki-laki ke masjid berat itu. Nah, jadi alasan pertama menurut kami adalah bahwa sesungguhnya mereka tadi ya tidak menggunakan akalnya untuk sampai iman kepada penciptanya. Ya, ini dia. Jadi tidak mau pusing dalam urusan ini, mereka nggak mau pusing. Tapi dalam urusan bekerja, mencari nafkah dan lain-lain mereka mau pusing, mau capek badannya. Ya, dan bekerja mereka mau lembur. Dalam karir mereka mau menguras akal pikirannya untuk menemukan rumus-rumus fisika, kimia, biologi dan lain-lain. Tapi khusus untuk sampai kepada hakikat adanya keberadaan sang pencipta itu, stop mereka di tengah jalan, nggak mau. Ya itu. Nah ini memang kalau kita lihat bahwa pemicunya menurut mereka apa? Karena dianggap dengan beragama ini akan muncul konflik. Ya lihat aja nih, ya gara-gara kunut sama nggak kunut dulu tahun 80-an ribut. Nah itu. Mengapa demikian? Karena yang kunut dan tidak ribut apa? Karena tadi juga ya pengetahuannya terbatas. Padahal kalau mereka mengkaji ya kedua-duanya dari baginda Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara keimanan akidah. Jadi mereka tidak menggunakan akalnya. Dalam pertemuan yang lalu telah kami sampaikan mana akal. Ya, mana akal sudah kami sampaikan dalam pertemuan yang lalu ya. Yang kedua, alasan yang kedua menurut kami adalah tidak mau memikirkan dan menyelesaikan apa yang dalam kitab Nizamul Islam disebut dengan Al-Uqdatul Kubra. Simpul besar masalah asal manusia dan kehidupan. Nah, ini berkait dengan nomor 1. Ya, berkait dengan nomor 1 apa? Nomor 1 itu ya, menggunakan akal apa untuk memecahkan Al-Uqdatul Kubra. Apa Al-Uqdatul Kubra? Uqdatul Kubra adalah 3 pertanyaan mendasar untuk menentukan asal usul keberadaan manusia, yaitu yang pertama, dari manakah manusia dan alam semesta ini, kehidupan ini, dari mana asalnya? Apa muncul tiba-tiba? Ya, nah ini kan kalau kita pelajari dalam falsafah sains, wah terjadi banyak nih perkembangan teori nantinya. Bagaimana asal usul jadinya bumi? Apakah bumi itu bulat? Apa bumi itu datar? Kalau apakah bumi ini bagaimana terbentuknya? Nah, ini ya. Yang kedua, Uqdatul Kubra itu adalah apa? Kalau kita udah hidup nih, mau ngapain kita hidup ini? Ya, apalagi kekayaan udah berlimpah, ya. Mau ngapain lagi kita? Apa hidup begini saja? Nah, yang ketiga, Uqdatul Kubra itu apa? Ya. Ketika kita menyaksikan berbagai kematian di berbagai belahan dunia, ya bagaimana kemarin COVID-19 itu menyebabkan kematian yang banyak, mau kemanakah manusia? Apa mati begitu aja, dikubur udah selesai? Nah inilah Al-Uqdatul Kubra yang apa terkait dengan nomor 1. Kita menggunakan akal pikiran kita untuk menjawab 3 pertanyaan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ya tentunya dengan pemanfaatan akal dalam batas-batas yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diizinkan oleh Sang Pencipta, sebetulnya kita dapat menarik kesimpulan. Ya, untuk kita lihat pertanyaan yang pertama, dari mana manusia kehidupan ini? Ya kita lihat manusia dari tidak ada menjadi ada. Mati lagi dia, tidak ada siklusnya, tidak ada mati, nggak ada lagi. Nah, kalau begitu dari mana nih yang dari tidak ada ini? Oh, dari bapaknya. Oh, bapaknya dari mana? Dari kakeknya. Kakeknya dari siapa? Buyut, seterusnya. Oh, siapa yang pertama? Akan begitu akal pikiran. Ya, ini. Nah, ya, kedua, ya, untuk apa kita kehidupan ini? Nah, lihat. Nah, ini akan menentukan, ya, akan menentukan jawaban terhadap 3 pertanyaan ini akan menentukan mau kemana kita, memilih apa agama kita. Nah, kita lihat tadi mustahil bahwa
manusia kehidupan ini hadir dengan sendirinya. Dari tidak ada tadi. Bahkan teori, kalau kita belajar biologi ada teori biogenesis dan abiogenesis. Di dalam teori biogenesis dikatakan ya, misalnya hasil penelitian dari Louis Pasteur. Ya, kalau kita sebut Louis Pasteur itu, kita akan ingat susu pasteurisasi. Ya, kalau kita beli susu Frisian Flag, susu apa merek itu susu segar ya, yang kemasan 18.000 itu, nah itu sumbangsih dari Louis Pasteur ya, yang menemukan suhu pasteurisasi yang mampu mematikan bakteri yang merugikan gitu ya, tetapi tidak merusak zat gizi yang ada di susu. Nah itu. Jadi Louis Pasteur membuktikan dan diakui oleh dunia bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup. Artinya sesuatu yang hidup berasal dari hidup. Nah, siapakah kehidupan yang pertama? Itu harus dijawab. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjawab ini ya, bagi kita yang beragama Islam, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, ini perintah loh, pemberitahuan loh. Misalnya dalam surah Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah ini Allah memerintahkan menggunakan akal. Begitu. Ya ini. Jadi dari situ ya, dan pertemuan itu sudah kami sampaikan mana akal itu, bahwa akal itu ya, di antara komponen akal itu yang terakhir, yang keempat adalah adanya informasi sebelumnya. Nah, dari mana informasi sebelumnya? Apa informasinya? Dari bapak kita, dari teman kita, kayak seterusnya. Maka manusia pada titik itu stop. Siapa ya yang pertama memberikan? Maka dalam ini Al-Quran menjelaskan bahwa yang memberikan informasi pertama itu kemudian berkembang adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, ya, tidak adalah yang kami ketahui dari ilmu kami apa yang Kau ajarkan kepada kami. Ini ada ucapan dari malaikat Jibril yang mulia. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk menyebutkan barang-barang yang ada di surga, maka dia menjawab. Ya, ada bahasa anak mudanya nggak bisa menjawabnya. Mengapa? Engkau belum ajarkan ya Allah. Nah, tapi ketika perintah itu disampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam, maka Nabi Adam alaihissalam dapat menjawabnya A, B, C, D. Ini namanya ini, itu namanya ini. Mengapa? Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Adam tentang nama-nama tersebut. Kaum muslimin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian ya, kalau kita lihat tadi kembali kepada Uqdatul Kubra, akan kita lihat manusia itu kehidupan ini dari tidak ada menjadi ada, tidak ada lagi. Kalau begitu maka dia tidak kekal. Nah, oleh karena itu tentunya semua yang tidak kekal ini kan sederajat. Ya, sederajat. Namun akal memustahilkan sesuatu dari tidak ada menjadi tidak ada ini, ya, akan begini saja. Maka butuh sesuatu yang sifatnya berbeda dari ini. Nah, itulah sebetulnya dalam batas manusia harus mengakui, itulah kita membutuhkan adanya Sang Maha Pencipta. Ya, Sang Maha Pencipta. Mengapa demikian? Karena tadi manusia dari tidak ada menjadi ada, tidak ada lagi. Artinya manusia itu tidak azali, ya, dia berawal, kemudian berakhir, berawal, berakhir lagi. Nah, dengan demikian kita butuh sifat yang berbeda ini, zat yang berbeda ini apa? Yang kita sebut sebagai Sang Maha Pencipta. Bagi kita yang beragama Islam, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ikhlas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu esa. Jadi nama Tuhan kita itu Allah. Dari mana? Ya Allah yang mengabarkan kepada kita dalam surah Al-Ikhlas. Nah, oleh karena itulah maka Sang Pencipta itu, ya, supaya berbeda sifatnya dari kita, harus punya dua sifat yang mutlak. Yang pertama tadi kami katakan harus azali. Dia bersifat tidak berakhir, supaya supaya berbeda dengan manusia dan kehidupan. Nah, tentunya dengan demikian
Ya, berarti Sang Pencipta itu ada. Maka dia wajib memiliki sifat wajibul wujud atau wajib adanya. Kalau dia nggak ada, ya mana mungkin? Nggak mungkin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalannya kemudian, ya, Allah yang kita imani itu tidak bisa kita indra langsung. Tidak bisa kita lihat langsung. Nah, ini titik krusialnya. Oleh karena itu, mari kita lihat akal juga yang mengajarkan kepada kita. Dengan akal pun kita bisa menjelaskan bahwa sesuatu yang ada itu, ya, yang ada keberadaannya tidak mesti langsung bisa dilihat dengan panca indera. Yang paling mudah begini, ya, kita bernafas menggunakan salah satu unsur dari angin, dari udara, yaitu oksigen. Kita tahu kita tidak pernah melihat dengan mata kita adanya angin, tapi kita percaya adanya angin. Demikian pula misalnya ketika kita punya ayah kita bepergian, paling pulang ke rumah, dia ketuk pintu, Assalamualaikum. Kita tidak melihat beliau, tapi kita cukup mendengar suara beliau. Ini bapakku datang, yang membawa misalnya martabak Mesir, atau membawa mie lendir, dan lain-lain. Kita tahu. Jadi kita nggak melihat pun kita tahu, itu adalah ayahku datang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sebetulnya keimanan itu untuk mempercayai adanya Sang Pencipta bisa dengan perantaraan apa-apa yang bisa mengantarkan kebenaran. Oleh karena itu mari kita saksikan film singkat ini untuk membuka wawasan kita bahwa, ya, apa yang kita imani tidak mesti kita lihat langsung, tapi kebenarannya ada sebagaimana kita melihat, kita mempercayai ada angin, ada udara. Kenapa? Meskipun kita tidak melihatnya, tapi kita akan merasakan. Mari kita saksikan video berikut ini, mudah-mudahan, ya, membuka wawasan kita, kemudian menyadarkan kita. Kalau misalnya videonya suaranya nggak ada, mohon dikasih tahu. Hilang videonya, Ustaz. Bentar ya. Ada nggak suaranya? Tidak ada, Ustaz. Ya? Belum ada. Nggak ada. Bisa didengar tadi suaranya ya?
Bisa disaksikan? Bisa. Ya. Baik, sesuatu yang tidak ada, ya, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa, yang nggak ada. Tuhan nggak bisa dilihat, Tuhan nggak bisa dirasa. Nah, maka ketika anak kecil bilang, ya, apakah Anda punya rasa? Profesor, ada. Di mana? Ya, di sini kepala. Anda lihat nggak? Enggak. Anda rasakan nggak? Enggak. Nah, berarti Anda tidak punya perasaan. Ya, gitulah. Jadi, kiranya bahwa ya, beriman kepada Sang Maha Pencipta itu ya, dengan perantaraan seperti yang contoh-contoh sederhana tadi lah. Ya, contoh-contoh sederhana bahwa ya adanya angin, ya kita rasakan, kita tahu angin itu ada. Kita tahu misalnya orang tua kita datang dengan suaranya saja. Jadi ada perantaraannya saja tanpa kita melihat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami kira itu ya untuk mengawali diskusi kita, sharing kita ya, untuk lebih memantapkan keimanan kita. Jadi dengan demikian kami kira ya, kita sudah bisa memilih, ya, kita dikaruniakan akal untuk memilih mau beragama, agamanya apa, mau agnostik yang samar-samar istilahnya, mau yang ateis yang terang-terangan. Ya, nah, tentu kita ya sebagai muslim sangat bersyukur dikaruniai dengan keimanan akan Islam. Ya, tidak ada kenikmatan yang paling besar daripada nikmat iman. Ya, makanya di pengantar kami tadi, alhamdulillahi an'ama alaina bi nikmatin iman Islam wal afiyah. Kesehatan, keafiat itu nomor 3, number one-nya adalah keimanan. Ya, ini. Kami kira inilah yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar kita. Kami kembalikan kepada Ustaz Luqman. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah sudah kita simak sama-sama pembahasan singkat ya, dengan tema Allah adalah zat yang hakiki keberadaannya ya, atau wujudnya yang bisa kita rasakan gitu saja. Baik, para peserta baik yang di ruang Zoom maupun yang yang menyaksikan via streaming YouTube, silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa diketik di kolom komentar atau chat. Ada yang mau langsung juga di forum Zoom, silahkan bisa raise hand. Kalau di komputer atau di laptop ini ada menu reaction ya, diklik itu ada muncul raise hand supaya nanti dia naik ke atas tuh. Tafadhol Ustaz atau hadirin sekalian, silakan. Ya, sambil menunggu para peserta, barangkali ada yang mau kita diskusikan. Jadi dari tema tadi, sebetulnya kami ingin sampaikan ya, bahwa dapat kita simpulkan bahwa keberadaan Sang Maha Pencipta itu ya hakiki keberadaannya, real, ya, bukan hanya ide. Ya, begitu. Sama dengan angin. Angin ini ide apa real? Ya real. Kita bernapas menggunakan oksigen itu real. Ya, kita bisa lihat bahwa memang oksigen itu bagian dari udara, dari salah satu unsur zat daripada angin. Ya, misalnya dalam kasus COVID-19, betapa orang berebut mencari oksigen dalam tabung. Artinya apa? Dia bisa dipisah. Begitu juga nitrogen, ya, ketika orang ngelas segala macam nitrogen. Nah, jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang hakiki keberadaan itu ya real, nyata gitu. Ya, yang kita bicara keberadaan loh. Keberadaan bahwa Allah itu ada gitu. Adapun tentang wujud zatnya ya beda dengan manusia. Manusia sampai dengan ini hanya bisa merasakan 3 zat, unsur zat ya, padat, cair, gas. Nah, ya begitu. Nah, tentu sifat berarti demikian wujud zatnya yang nggak usah dibahas. Mengapa ya kita nggak mampu dengan keterbatasan akal kita tadi. Jadi walaupun kita beriman itu menggunakan akal, tapi tetap ada batasannya. Sampai apa? Akal hanya mampu mencapai pada keberadaan Sang Pencipta itu real, nyata. Nah, tapi bagaimana zatnya, sifatnya, perbuatannya akal nggak mampu. Ya itu harus kita akui. Demikian, Ustaz Luqman.
Karena memang seringkali ada orang yang punya semacam anggapan ya, kalau misal sesuatu yang tidak bisa tadi, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita percaya ada gitu ya. Bagaimana kita mau percaya sama Allah kalau Allah tuh nggak nampak gitu kan? Kalau kayak pesawat mungkin kan orang pernah nengok, ya. Atau bapak kita pernah kita lihat orangnya gitu kan, ya suara-suara terdengar gitu kan. Tapi kalau misalnya Allah secara zatnya kan tidak bisa kita indera, sehingga orang kadang-kala punya semacam statement atau pemikiran kalau Allah tidak bisa kita indera, bagaimana mungkin kita bisa imani? Ini kalau bisa menyikapi hal seperti bagaimana Ustaz? Terkait dengan orang yang memaksakan kehendak harus melihat zatnya baru bisa kita beriman atau bisa kita percaya begitu Ustaz. Baik, ya sebetulnya sederhana saja. Orang-orang itu diberikan saja contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya begini, kalau dia laki-laki, kalau dia ada berkeluarga, siapa istrinya atau siapa suaminya? Mengapa Anda memilih orang itu sebagai suami? Mengapa Anda memilih orang itu sebagai istri? Bisakah dia indra? Dia hanya bisa merasakan rasa cintanya itu. Apa wujud rasa cinta? Coba. Wujud nyata rasa cinta itu. Kalau pembuktiannya mudah, ya. Kalau Anda cinta kepada saya ini, belikanlah saya mobil Rolls Royce, belikan saya rumah, bawa saya jalan-jalan ke puncak. Itu kan pembuktiannya. Tapi wujud daripada rasa cintanya apa? Nggak bisa, kita hanya merasakan. Ya, beda dengan kita makan roti, jelas tuh rotinya. Kalau roti Morning Bakery enak dia, pakai daging segala macam, manis dia, gitu. Tapi kalau rasa cinta, nah ini jadi sebetulnya, ya, betulnya itu kembali kepada apa? Kembali kepada apa? Kita kan nggak ngerti yang batinnya, yang sirnya, kita ngerti zohirnya aja kan. Nah, ini kita nggak ngerti apa isi hati sesungguhnya. Bisa jadi sebetulnya apa? Ya, dia ingin menggunakan bahasa seperti tadi lah. Tidak ada kenaikan, hanya penyesuaian harga. Begitu ya. Dia nggak mau bilang bahwa sebetulnya hatinya isinya begini. Nah, karena menyangkut apa? Nama baik, malu, segala macam. Nah, kami kira dengan contoh-contoh yang dekat saja, ya kalau dia mau. Jadi persoalannya tinggal apa? Bukan terbukti, tidak terbukti. Mau atau tidak mau. Nah, kalau kita bicara mau tidak mau, maka jawabannya ya kalau dia nggak mau itu ada kesombongan di dalamnya. Gitu. Makanya bagaimana malaikat itu ya, malaikat kan tidak mau. Kenapa? Karena sombong. Aku ini terbuat dari nur, sedangkan Adam itu dari tanah. Begitu. Nur berkilau, bercahaya. Ya tanahnya begitu. Ya walaupun nanti ada yang bilang tanahnya ke tanah liat, ini tanahnya begini begitu. Dia ini kelakunya macam itu karena tanah mencuri semeter dari punya orang misalnya. Begitulah. Kami kira ini jadi sederhana saja. Ya kasih contoh yang ada pada dirinya saja udah bisa. Baik. Ya. Ini ada pertanyaan masuk Ustaz di Zoom ya. Dari Jeffrianto. Ya, beliau bertanya, bagaimana Muslim yang beriman namun tidak menggunakan akalnya untuk mengetahui keberadaan Allah. Ya, jadi dia beragama Islam, dia beriman, tapi dia tidak menggunakan akalnya untuk mengetahui keberadaan Allah. Baik, terima kasih. Saudara Jeffrianto yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau Muslim ya beriman tapi tidak menggunakan akalnya? Nah, jadi begini sebetulnya. Pemakaian akal bertingkat. Ya, kalau diperas benar, dengan yang tidak diperas benar apa? Nanti akan berpengaruh pada tingkat keimanan. Kalau dia menggunakan akalnya secara sempurna, gitu ya, lengkap, dibuktikan berulang-ulang, itu keimanannya akan lebih mantap. Nah, tapi kalau dia beriman tapi tidak menggunakan akalnya, ya sebetulnya itu apa? Dia baru pada tahap
muslim, mengucapkan syahadat sebetulnya. Karena kalau sudah katakan beriman itu sudah pengakuan yang tinggi. Ya, ini. Jadi sebetulnya kalau sudah bilang bagaimana muslim yang beriman, ya ini makanya kita lihat. Nah, ya sebetulnya para ulama kita memilah antara mukmin dengan muslim. Mana derajat yang lebih tinggi? Mukmin. Mengapa? Kalau muslim itu dia telah melafazkan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, aplikasi dari rukun imannya itu dia mukmin. Jadi makanya tingkatnya lebih tinggi pada mukmin, lebih tinggi pada muslim. Di situ. Jadi sebetulnya kalau dibilang dia sudah menganut Islam tapi dia berimannya belum ini. Ini mesti dibetulkan nih. Karena nanti apa? Pengaruhnya pada kekuatan imannya. Kalau imannya dengan proses berpikir itu akan lebih mantap. Sehingga apa? Lebih taat. Ya, kalau dia ikhlas maka lebih taat. Tidak mudah goyah. Ya dikasih Indomie, ya rutin tiap minggu, dikasih bantuan tiap minggu nggak berubah. Ya bahkan dia tolak tuh bantuan. Kenapa? Karena ada bakwan di sebalik udang kalau bantuan begitu. Nah ini. Jadi kami kira ya maka kalau ada ditemukan orang demikian ini ya inilah pentingnya dakwah. Kalau sahabat kita, teman kita ya di stimulus ya, dirangsang aja untuk dia itu ya tadi diberikan contoh-contoh sederhana ya, berpikir sederhana yang sebetulnya ya memang iman itu tidak sulit ya. Beriman itu sama kayak tidak sulit. Nah, tadi coba Anda dulu ada nggak nih, udah punya anak belum? Anakmu ada nggak tadinya? Ya, sekarang anakmu dari apa? Kamu hanya berhubungan dengan istrimu, ya, dengan air yang hina yang terpancar dari tulang rusukmu itu. Kok bisa jadi orang seganteng ini? Kan sederhana. Makannya, Anda makan itu kok bisa jadi berubah? Yang kita makan itu jadi apakah rendang, ikan tongkol segala macam, nggak tentu bentuknya udah masuk. Lah kok jadi manusia seganteng itu, secakap itu? Nah, sederhana saja. Wallahu a'lam bishawab. Dia harus di-upgrade setelah dia bersyahadat sebagai seorang muslim, dia harus terus berusaha agar bisa menggunakan akalnya supaya mencapai iman yang berdasarkan kesadaran gitu saja. Ya. Bukan cuma syahadat aja gitu ya. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan lanjutan, Ustaz. Dari Ramli Hamid. Ya, beliau bertanya bagaimana dengan sekelompok orang yang hidup di tengah hutan atau pelosok kampung tertentu yang tidak menganut agama tertentu dan tidak pula menganut Islam karena tidak pernah tersentuh oleh dakwah Islam. Apakah mereka juga kena hisab kelak di hari kiamat nanti? Nah, begitu saja. Orang-orang pendalaman mungkin ya yang tidak pernah keluar gitu. Terima kasih. Dari apa yang pernah kami pelajari dari guru-guru kami, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa itu terpulanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah lah yang Maha Pengasih Penyayang akan menghukumi mereka di luar kemampuan kita sebagai manusia. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan mereka akan dihisab. Mengapa? Karena mereka punya akal pikiran. Ya, punya akal pikiran, ya, dia bisa keluar dari zona itu, dari wilayah itu. Nah, ini pendapat yang kedua. Ya, dengan adanya akal pikiran tadi. Dan yang kedua, selain akal pikiran, sebetulnya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, ya harus jujur kita akui, diberikan apa yang disebut dengan naluri beragama. Mudah saja kita membuktikan bahwa beragama itu ada, yaitu apa? Tadi yang kami sebutkan tadi, pada bagian yang nomor 8. Agama-agama indigenous, artinya apa? Tadilah animisme, dinamisme, itu tetap ada, disembah. Cuma kemudian tadi, kalau kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Azar itu, apakah menyembah batu, menyembah kayu, menyembah gua, menyembah gunung yang besar segala macam? Karena apa? Naluri beragama tadi ada. Cuma akalnya tadi, ya, bahkan kisah Azar tadi, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menyatakan, wahai bapakku, apa engkau akan menyembah patung yang engkau pahat
yang tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa membantumu. Nah, begitu. Ya, bagi ini yang pendapat yang kedua. Silakan antum sekalian mau memilih yang mana, apa mungkin pendapat yang pertama atau yang kedua. Namun tentunya inilah pentingnya aktivitas dakwah. Kita melihat salah satu guru kita ya, misalnya Ustaz Abdul Somad. Beliau itu mengalokasikan sekian waktu beliau masuk ke perkampungan suku suku anak dalam ya yang ada di pedalaman Riau misalnya untuk menyampaikan dakwah Islam. Nah, inilah. Jadi sebetulnya ini bisa diatasi kalau apa? Kalau ya umat ini dan pemimpin mereka itu memfokuskan aktivitas dakwah itu juga menyelamatkan akidah, mendidik umat ini dengan agama, bukan semata-mata berbicara ekonomi. Pertumbuhan ekonomi apakah 5,2%? Apakah pertumbuhan ekonomi 7%? Bukan hanya itu yang dibutuhkan umat ini. Umat ini membutuhkan penyelamatan akidah mereka, keimanan mereka. Bukan hanya sekedar makan, minum, ekonomi. Begitu ya. Nah ini ya, atau kepastian berusaha, kepastian iklim politik, tidak. Ya, yang lebih hakiki itu apa? Kalau keimanan ini dimantapkan, ya insya Allah. Ya, ada persoalan ekonomi nggak tumbuh di atas 5,2%, ya nggak ribut, sabar saja, dapat berusaha. Ya, jadi itu ya menjadi penting buat kita bersama untuk mempersiapkan diri ya mengemban dakwah tadi. Jadi satu-satu kalau dikirim ke daerah-daerah siap begitu ya untuk mendidik umat ini. Tapi alhamdulillah ya dari perjalanan kami ke beberapa pulau itu ya suasana sholat berjamaah cukup ramai ya, cukup alhamdulillah ya di pedalaman-pedalaman ini. Pentingnya semua unsur kekuatan masyarakat ormas Islam itu berganding tangan. Yang ini menggarap ini, yang ini menggarap bagian itu ya. Orang nggak sholat diajak sholat. Nah, udah diajak sholat, dah mau sholat di masjid, ramaikan dengan kajian keislaman. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kurang atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lanjutan. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena waktu kita terbatas, Ustaz ya. Dari Ustaz Erwin S. Huta Barat. Ustaz, apa upaya yang harus kita lakukan untuk memperkuat keimanan kepada Allah, bahwa Allah zat yang hakiki, khususnya bagi generasi muda, sementara sistem pendidikan di Indonesia cenderung sekuler. Nah, begitu Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya, baik. Jadi ya tidak ada yang lain untuk memperkuat keimanan kepada Allah SWT ya dengan memperkuat ya dakwah Islam ya, dakwah Islam yang mampu menyentuh akal, pikiran dan perasaan dari masing-masing individu untuk menyadari ya akan hakikat keberadaannya, hakikat penciptaannya, hakikat akan masa depan dia yang hakiki. Nah, ini penting dakwah. Adapun tentang sistem pendidikan kita yang cenderung sekuler, ya harus kita akui. Maka di sini ya kita mau tidak mau menjadi orang yang kreatif. Disitulah timbangan keimanannya. Ya, menjadi orang yang kreatif. Nggak bisa dengan jalur-jalur formal, begitu ya. Jalur-jalur yang non formal. Ya, selagi tidak melanggar hukum agama kita. Nah, anak-anak itu bisa dididik. Ya, masih ada madrasah ibtidaiyah atau masih ada ngaji di masjid, ya itu dimanfaatkan untuk mendidik mereka, ya. Dan guru-guru mereka juga bisa diinikan, bisa disentuh pemikirannya, ya. Nah, yang lebih besar tentunya kita juga berusaha untuk memberikan masukan, perbaikan atau memberikan penyesuaian, ya bahasanya tadi penyesuaian pada sistem pendidikan kita. Nah, di sini maka kita membutuhkan kekuatan politik, membutuhkan kesadaran politik. Ya, membutuhkan kekuatan politik untuk merubah itu, untuk penyesuaian tadi, ya, meminjam istilah tadi penyesuaian, nggak mau bilang perubahan, nggak mau bilang kenaikan dan lain-lain. Nah, jadi ini ya memang kita harus kreatif mencari celah-celah untuk tetap menyampaikan dakwah Islam. Ya di masa sekarang ini ya bisa sebetulnya media Zoom, media Google Meet ya, atau misalnya Skype ya bisa digunakan untuk menyampaikan aktivitas dakwah. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, intinya kita harus terus melakukan atau mengincarkan edukasi Islam, Ustaz, ya, supaya bisa mengcounter sekuler lingkungannya sekuler gitu, Ustaz. Baik, ini ternyata masih ada satu lagi, Ustaz, pertanyaan, kita jawab saja. Mana tadi kok hilang? Oh, ini. Dari Abu Jundi, Ustaz. Beliau bertanya bagaimana untuk menyampaikan kepada orang yang imannya mengandalkan perasaan dan keturunan sehingga mereka menolak Islam kafah. Begitu, Ustaz. Baik, ya, jadi mau tidak mau memang harus disentuh pemikirannya. Ya, perasaannya kan sudah. Ya, perasaannya sudah. Jadi memang dalam hal ini kita harus menggunakan bahasa-bahasa kiat-kiat yang mampu menyadarkan mereka, ya, karena kalau perasaan itu cenderung apa? Perasaan itu cenderung lemah dari segi kekuatan dari dalilnya, begitu. Ya, perasaan itu relatif lebih labil, ya, dibanding akal. Akal lebih stabil. Ya, maka dengan demikian, ya, bagaimana kalau kita bertemu orang lebih menggunakan perasaan dibanding menggunakan akal dan keturunan? Tadi kita tetap bersyukur, ya, kita tetap bersyukur apapun kita meskipun Islamnya keturunan, tapi kita kemudian mencoba untuk mengenal Islam. Jadi bagaimana caranya? Ya, mau tidak mau, ya, kita intensifkan, ya, untuk menyentuh akalnya. Perasaannya sudah, akalnya belum, ya. Karena apa? Tadi memang bahaya kalau mengenalkan perasaan itu, ya, merasa sudah Islami padahal tidak, kan begitu, ya. Nah, merasa udah Islami nih, akhirnya Pak, ya, itu sebetulnya apa? Karena masalah pemahaman saja, tingkat pemahamannya yang belum. Nah, kalau tingkat pemahamannya sudah meningkat, nanti akalnya yang lebih utama, dalilnya yang utama dibanding perasaan. Insya Allah dia perlahan-lahan akan menerima Islam yang kafah, ya. Kalau memang udah berulang-ulang dijelaskan Islam kafah itu dia nggak mau juga, itu sebetulnya apa? Itu urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang tahu isi hatinya, begitu, ya. Gitu. Banyak orang yang hati-hati, ya. Orang-orang yang munafik itu pintar-pintar menggunakan bahasa lebih halus, lembut. Kayaknya, iya ya. Tapi kalau kita cermati, ini ada racun di balik madu. Nah, ya, tadi pandai benar memilih kata-kata itu, gitu loh. Ya, samalah kalau kita ingat kisah Abdullah bin Ubay bin Salul di depan Nabi itu memilih kata-katanya, waduh, mantap benar. Ya, tapi di belakang Nabi nusuk. Nah, gitu, ya, itu. Kami kira ini yang dapat kami sampaikan. Baik, Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Hadirin peserta kajian online pada malam ini yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali waktu yang membatasi kita, ya, sehingga mungkin cukup sampai sini dulu kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan meskipun singkat bisa kita ambil manfaatnya dan bisa menjadi bahan untuk kita sampaikan juga, ya, kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin belum bisa ikut kajian pada malam ini. Dan jangan lupa yang belum subscribe channel YouTube kita Dakwah Gurindam Channel, ya, silakan dibuka YouTube-nya untuk kemudian di subscribe dan dihidupkan notifikasinya atau loncengnya agar nanti kalau misal ada jadwal live lagi akan ada notifikasi atau pemberitahuan di smartphone atau di gadget hadirin sekalian, ya. Dan juga jangan lupa share video rekaman kita pada malam ini, yang mudah-mudahan bagi saudara kita yang mungkin belum sempat ikut pada malam ini bisa turut mengambil manfaat, ya, dari kajian kita pada malam ini. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada para hadirin peserta kajian online dan pemirsa di YouTube channel Dakwah Gurindam Channel. Kami juga ucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz Dr. Muzahar bin Ahmad Zawawi MSI yang juga telah sedia, ya, terus meluangkan waktu kita di Selasa malam ini di tengah kesibukan beliau dan padatnya mobilitas beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membalas dengan kebaikan dan pahala yang melimpah untuk beliau dan keluarga. Kita doakan juga semoga beliau dan keluarga juga diberikan kesehatan, ya, dan afiat manfaat untuk umat, insya Allah. Baik, rahimakumullah,
Mari sama-sama kita akhiri kajian online kita pada malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan salah selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.